Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika dua tegangan saling berhubungan antara tegangan adaptor dan tegangan baterai. Jadi ketika adaptor masuk, tegangan 19 volt masuk ini melewati PQ33 dan terhenti di PQ35 di kaki 123. Jadi tegangan 19 volt ini tidak boleh masuk ke area tegangan baterai. Jika itu terjadi, maka pasti terjadi short. Nah, jadi ini tegangan 19 volt ini tidak boleh masuk ke area ini. Jadi di PQ35 ini akan ada dua tegangan yang dipisahkan oleh PQ35 ini. Di sini ada di kaki 123 ini memiliki tegangan 19 volt dari adaptor, dan di kaki 5 sampai 8 ini memiliki tegangan 12 volt yang berasal dari baterai. Apa ini? Oke. Nah, siapa yang mengontrol ketika tegangan adaptor dan tegangan baterai ini sama-sama ada? Yang mengontrol adalah DC crash dari KBC. Nah, yang mengontrol itu adalah KBC-nya. Ini KBC. Nah, dia yang mengatur ketika yang bekerja baterai, yang bekerja adaptor. Nah, dia yang mengatur melalui signal yang diberikan ke PQ31. Nah, jadi PQ31 ini sebagai saklar untuk mengaktif dan menonaktifkan trigger di kaki 4 ini. Nah, apa yang terjadi jika PQ35 ini rusak? Otomatis akan terjadi short karena terjadi bentrok dua tegangan. Nah, ini pasti short ini. Kemudian bagian mana lagi yang kira-kira bisa mengakibatkan short? Jadi bagian-bagian terjadinya pertemuan antara baterai dan tegangan baterai dan tegangan adaptor. Seperti di arah sini kita ketahui di sini ada tegangan 19 volt. Ini dari V-in. Dan jika ini rusak, jika PQ2 ini rusak, maka otomatis tegangan baterai yang ada di sini bisa masuk ke arah V-in ini. Seperti itu. Jadi ada yang mengontrol. Inilah kaki 4 yang mengontrol triggernya. Mengontrol tegangan 19 volt tidak bisa masuk ke area jalur baterai. Jadi jika kita pernah mendengar kalimat yang mengatakan bahwa jika adaptor terpasang di laptop, apakah bisa menyebabkan baterai menjadi cepat rusak? Itu tidak benar. Kenapa? Karena baterai dan adaptor itu dikontrol oleh KBC. Jadi ketika kedua tegangan itu sama-sama berfungsi, maka otomatis yang bekerja adalah tegangan adaptor. Jadi baterai itu dalam kondisi idle atau pending. Jadi dia tidak bekerja ketika ada tegangan adaptor yang masuk. Dia hanya bekerja ketika terjadi pengisian baterai, dan ketika sudah full maka otomatis akan terhenti secara karena jalurnya seperti itu. Ada sensor yang menginformasikan bahwa baterai sudah full. Nah, seperti ini yang kemarin kita pelajari.
Nah, ketika sudah full maka otomatis pengisian akan terhenti. Pengisian baterai akan terhenti dan baterai otomatis tidak bekerja sama sekali ketika pengisian telah terhenti. Jadi tidak ada hubungan baterai cepat rusak ketika adaptor terpasang, itu tidak ada hubungannya sama sekali karena ada yang mengatur bagian kontrol kapan adaptor harus bekerja, kapan baterai harus bekerja, kapan terjadi pengisian, kapan pengisian terhenti. Itu semua sudah ada yang kontrol di dalam mainboard. Oke, terima kasih.